Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Opik di channel Refocus yang akan membahas alur cerita film New World 2013. Jadi film ini menceritakan tentang perebutan posisi kepemimpinan organisasi mafia setelah kematian bos mereka. Dan seorang polisi bernama Jasung menyusup ke dalam organisasi itu. Namun karena ia takut ketahuan sebagai seorang polisi, ia pun memutuskan ingin menjadi ketua dari organisasi mafia itu. Oke, seperti biasa sebelum lanjut, siapkan dulu udut kopanya coy, kita gasku. Film ini diawali dengan seorang anggota mafia yang sedang dieksekusi karena telah berkhianat kepada gangsternya yang bernama Goldmoon. Di sini diketahui kalau Goldmoon merupakan mafia terbesar di kota yang terkenal dengan kekejamannya yang sadis. Akibat hal itulah mereka pun tanpa basa-basi langsung membunuh pengkhianat itu dengan cara memasukkan adukan semen ke dalam mulutnya. Bahkan setelah modar, mereka juga langsung memasukkan mayatnya ke dalam tong dan membuangnya ke laut. Setelah itu kita akan diperkenalkan dengan pemeran utama dalam film ini yang merupakan seorang dalang dalam rencana pembunuhan tersebut, dan pria itu bernama Jasung. Di sini diketahui kalau Jasung merupakan orang kepercayaannya dari bos nomor 3 dari Goldmoon, dan bos itu bernama Jenal. Di tempat lain, ketua bos besar Goldmoon yang bernama Mr. Seok baru saja pulang dari rumah istri mudanya. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba sebuah truk datang dan langsung menabrak mobilnya. Dan akibat kejadian itu Mr. Seok terluka parah dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Kemudian kabar kejadian tadi langsung terdengar oleh organisasinya. Mengetahui itu para bos dan bawahan-bawahannya langsung berkumpul di rumah sakit karena ingin menjenguk ketua mereka. Di sisi lain, bos nomor 3 yaitu Jenal baru saja kembali pulang dari Shanghai. Lalu Jasung yang merupakan tangan kanannya tentu saja langsung menyambutnya dengan baik. Kemudian saat di perjalanan menuju rumah sakit, tiba-tiba si Jenal memberikan sebuah hadiah kepada Jasung yang telah ia anggap sebagai sahabat baiknya karena ternyata mereka telah saling kenal cukup lama. Namun Jasung malah menolak hadiahnya karena jam itu merupakan barang KW. Mendengar itu tentu saja si Jenal marah, namun ia malah melampiaskan amarahnya kepada bawahannya yang sedang menyupir. Kemudian mereka pun sampai ke rumah sakit dan menunggu kabar dari keadaan Mr. Seok yang merupakan bos besar mereka. Lalu muncullah dokter Indosiar yang mengatakan kalau Mr. Seok tidak bisa diselamatkan lagi. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Mendengar itu para bos-bos yang lain langsung kebingungan dengan nasib dari Goldmoon ke depannya. Sedangkan bos nomor 4 yang bernama Mamang Li malah ngamuk-ngamuk kepada dokter dan menyalahkannya karena tidak becus untuk menyelamatkan Mr. Seok. Kemudian siang harinya organisasi Goldmoon langsung mengadakan upacara pemakaman dan memberikan penghormatan terakhir kepada Mr. Seok yang merupakan seorang ketua dari organisasi mereka. Di sisi lain, para wartawan Metro TV juga datang ke sana karena ingin meliputnya. Namun Mamang Li yang mengetahui itu langsung merusak semua peralatan mereka karena ia tidak mau kabar kematian bosnya diliput ke publik. Bahkan di sana Mamang Li juga berniat ingin menghajar wartawan-wartawan itu. Namun untungnya komandan polisi yang bernama Kang langsung melerai mereka. Di sini diketahui kalau Kang merupakan oknum polisi yang telah disogok oleh Mr. Seok agar bisnis ilegal Goldmoon menjadi lancar jaya. Akibat hal itulah Mamang Li tidak bisa melawannya dan memutuskan untuk pergi dari sana. Kemudian keesokan harinya para petinggi polisi sedang mendiskusikan tentang paksi-paksi dari Goldmoon yang sedang bersaing untuk merebut posisinya Mr. Seok yang merupakan bos dari Goldmoon. Lalu Pak Polisi mengatakan kalau Mr. Seok ternyata mempunyai dua bisnis ilegal dan legal. Namun sayangnya untuk bisnis yang ilegal, polisi masih belum mendapatkan petunjuk yang nanti akan dijadikan sebagai senjata untuk membubarkan komunitas Goldmoon. Akibat itulah polisi pun berencana ikut serta dalam merebut posisinya Mr. Seok yang merupakan ketua dari organisasi Goldmoon.
Lalu polisi pun menjelaskan kalau kandidat yang pertama ia bernama Jenal yang merupakan seorang direktur di Gold Moon dan bertanggung jawab untuk mengelola bisnis di luar Korea. Lalu kandidat yang kedua ia bernama Mamang Lee yang merupakan seorang manajer di Gold Moon sekaligus bos nomor 4, orang paling terdekat dengan Mr. Shock. Setelah itu kandidat yang terakhir ia bernama Suki. Namun sayangnya Suki sudah tua sehingga polisi pun menyimpulkan kalau Suki tidak akan mampu untuk menandingi Jenal dan juga Mamang Lee yang umurnya masih muda. Namun mereka berdua merupakan orang yang berpengaruh di Gold Moon. Akibat itulah polisi pun berencana akan mengacaukan kampanye agar bisa menjatuhkan mereka, yaitu dengan cara membuat masalah dengan ketiga calon kandidat itu. Dan rencana rahasia ini disebut dengan Operasi New World. 아무래도 골드문의 주요 사업을 맡고 있다 보니 저 둘이 신세계 Kemudian di tempat lain Jasung sedang bermain caturgo dengan seorang wanita yang bernama Siti Dei. Lalu Siti memberitahukan informasi tentang rapat dewan yang akan diadakan 2 hari lagi untuk membahas soal suksesi. Mendengar itu tiba-tiba Jasung merasa kesal dan memutuskan untuk pergi menemui polisi Kang. Dari sinilah terungkap fakta kalau Jasung merupakan anggota dari kepolisian yang sedang menyamar di Gold Moon. Bahkan Siti yang tadi bermain God ternyata merupakan seorang anggota kepolisian juga. Lalu Jasung pun mengatakan kalau ia akan berhenti dari tugasnya dan akan meminta dirinya dikembalikan lagi ke kehidupan yang normal. Karena misi utamanya untuk menyingkirkan Mr. Shock telah selesai. Namun ternyata polisi Kang tidak menganggap Jasung sebagai polisi lagi. Bahkan ia juga malah menyarankan Jasung untuk menjadi gangster abadi saja di Gold Moon. Lalu polisi Kang mengatakan jika Jasung ketahuan sebagai polisi maka dirinya pasti akan dibunuh oleh Gold Moon karena dianggap sebagai pengkhianat. Mendengar itu tentu saja Jasung marah-marah karena ia terpaksa harus melanjutkan lagi misi penyamarannya di Gold Moon dan menuruti semua perintah dari polisi Kang. 너 그쪽에서 제법 성공했잖아. 예? 당신 지금 나랑 뭐 하자는 거야? Singkat cerita, para petinggi Gold Moon mulai mengadakan rapat untuk membahas soal pengganti posisi Mr. Shock. Lalu mereka berencana akan mengadakan pemilihan suara itu di minggu depan agar Gold Moon cepat-cepat mendapatkan seorang ketua baru. Mendengar itu, kubu Mamang Lee dan kubu Jenal saling berdebat satu sama lain. Namun Jasung yang merupakan orang kepercayaannya Jenal ternyata tidak memihak kepada kedua-duanya. 다음 주 임시 이사회에서 뭐 저도 Kemudian setelah selesai, Jenal mengatakan kepada Jasung kalau ia akan pergi lagi ke Shanghai untuk mengurusi bisnisnya. Akibat hal itulah ia pun menyuruh Jasung untuk menjaga kantornya sementara agar si Mamang Lee tidak bisa berbuat apa-apa. Namun tiba-tiba sebuah mobil datang dan hampir menabrak mereka, yang ternyata itu adalah Mamang Lee yang ingin mengacaukan rencana mereka. 미안, 쏘리. 새끼는 늙어 뒤질 때까지 안 변할 놈이라니까. Kemudian keesokan harinya Jasung mengadakan sebuah pesta di rumahnya yang ingin merayakan kehamilan istrinya Jasung. Lalu setelah selesai dari sana, Jasung pun langsung pergi menemui Siti karena ingin menyampaikan informasi yang berhasil ia dapatkan dari rapat sebelumnya. Lalu Jasung pun mencoba menanyakan siapa lagi anggota polisi yang sedang menyamar di Gold Moon selain mereka berdua. Mendengar itu, Siti pun tidak mau menceritakannya karena itu sudah merupakan protokol dari jobdesknya yang merupakan seorang polisi. 부름내 나 말고 또 누가 있는 거지? 그것도 말 못 해주겠다. Di tempat lain, Mamang Lee mengundang para pimpinan ke kantornya karena ia ingin menghasut mereka supaya mendukungnya menjadi ketua baru di Gold Moon. Keesokan harinya Jasung sedang mengantar Jenal pergi ke bandara. Namun di sana Jasung menyadari banyak mata-mata yang sedang mengawasinya. Setelah itu Jenal pun berpamitan kepada Jasung dan anak buahnya. Namun tiba-tiba petugas polisi datang dan menghampirinya, lalu menyuruhnya untuk bertemu dengan pimpinan mereka, yang ternyata itu adalah polisi Kang. Lalu polisi Kang pun memberitahukan informasi tentang investasi Gold Moon kepada Jenal. Mengetahui itu Jenal pun langsung terkejut karena polisi Kang bisa mengetahui investasi tersebut. Lalu polisi Kang pun mengajaknya untuk bekerja sama untuk menjatuhkan Mamang Lee sehingga Jenal bisa dengan mudahnya untuk menjadi ketua baru di Gold Moon. Namun ternyata Jenal tidak tertarik untuk menjadi ketua baru di Gold Moon. Mendengar itu polisi Kang tidak menyerah dan langsung membocorkan informasi lain.
yang bisa membuat Jenal berubah pikiran, yang ternyata informasi itu merupakan sebuah dokumen mata-mata kepolisian yang sedang menyamar di Goodman. 씨발. 그렇게 속가는 아무튼 Kemudian di pesawat Jenal menyuruh pengacara untuk memeriksa semua dokumen itu agar bisa menyelidiki siapa mata-mata polisi yang sedang menyamar di Goodman saat ini. Bahkan ia juga telah menyewa pembunuh bayaran untuk menangani para mata-mata itu. Di tempat lain, Mamang Li sedang makan bersama dengan anak buahnya. Namun tiba-tiba polisi Kang datang untuk menangkapnya atas tuduhan penipuan, pembunuhan, penganiayaan, dan pemerasan. Mengetahui itu, Mamang Li pun hanya bisa pasrah. Namun sebelum itu ia menanyakan siapa orang yang telah menjualnya. 어이, 강 과장님. 이거 법원에서 정식으로 발부하는 영장이거든. Kembali lagi kepada Jenal yang memutuskan untuk kembali ke Korea karena ingin menemui Mamang Li yang telah masuk penjara. Lalu Mamang Li marah-marah karena ia tidak menyangka Jenal yang telah berkhianat kepadanya. Bahkan Mamang Li juga mengancam akan balas dendam kepadanya. 이 정도로까지 치고 들어온 거. 그 아가리 찢어버리기 전에. Kemudian sepulang dari sana, Jenal langsung menemui polisi Kang di stadion. Di sana ia juga memberikan sekotak donat madu kepada polisi Kang sebagai bentuk terima kasihnya. Lalu polisi Kang mengecek donat madu itu yang ternyata berisi banyak uang di dalamnya. Setelah itu Jenal pun mengatakan kalau uang itu mungkin bisa membuat bisnisnya lancar lagi. Menyadari itu, polisi Kang pun langsung membuang donat itu karena ia menduga Jenal ingin menyogoknya. 약소합니다만 제 성의 표시입니다. 이렇게 먹는 거냐? Kemudian Jenal pun naik ke dalam mobil karena ingin melanjutkan lagi perjalanannya. Namun sebelum itu pengacaranya mengatakan kalau informasi yang diberikan polisi Kang memang benar semua. Mengetahui itu, Jenal pun langsung menyuruh pengacaranya untuk mengadakan sebuah pertemuan. Bersamaan dengan itu, para pembunuh bayaran yang telah disewa oleh Jenal ternyata telah datang ke Korea. Lalu mereka semua berusaha menjadi bencong agar tidak dicurigai oleh warga di sana. Kembali lagi kepada Jenal yang tiba-tiba mendapatkan telepon dari Jasung yang ingin menanyakan tentang kepergiannya yang tidak jadi ke Cina. Namun di sini Jenal tidak menjawabnya dan malah menyuruh Jasung untuk datang ke suatu tempat karena ia ingin menunjukkan sebuah hadiah kepadanya. Mendengar itu, Jasung pun merasa curiga, namun ia tetap memutuskan untuk menemuinya. Kemudian malam harinya, si Siti didatangi oleh pembunuh bayaran itu karena identitasnya sudah terbongkar sebagai penyamar. Menyadari itu, Siti pun langsung mengambil pistolnya karena ingin melawan mereka. Namun sayangnya ia kalah karena telah terkepung oleh mereka. Di tempat lain, Jasung pun pergi menemui Jenal di sebuah pabrik karena ingin melihat hadiah yang akan diberikan oleh Jenal. Yang ternyata hadiah itu adalah si Siti yang sudah dalam keadaan tepar dan bonyok. Melihat itu, tentu saja Jasung pun langsung terkejut. Lalu Jenal mengatakan kalau orang yang selalu bermain go dengan Jasung ternyata merupakan seorang mata-mata dari kepolisian. Mengetahui itu, Jasung pun langsung keringat dingin dan berpura-pura tidak tahu tentang itu. Lalu Jenal pun menceritakan kalau ia tahu informasi ini dari sebuah dokumen yang berhasil ia dapatkan dari seseorang. Setelah itu ia pun memberikan dokumen itu kepada Jasung sambil menunjukkan ada polisi lain yang sedang menyamar di anggotanya. Mendengar itu, Jasung pun langsung panik dan takut identitasnya akan diketahui oleh Jenal. Lalu Jenal pun mengambil sebuah sekop dan menyuruh Jasung untuk membuka halaman berikutnya dari dokumen itu. Dan tanpa basa-basi, Jenal pun langsung memukul anak buahnya yang berada di sebelahnya karena ia merupakan mata-matanya. Bahkan Jenal juga langsung membunuh mata-mata itu di hadapannya Jasung menggunakan pisau. Setelah kejadian itu, Jasung pun kebingungan karena mengapa identitasnya tidak terbongkar oleh Jenal dan bahkan malah orang lain. Lalu Jenal pun menyuruh pembunuh bayaran untuk menikmati dulu tubuh si Siti sebelum membunuhnya. Namun Jasung langsung mengambil pistol dan membunuh si Siti di sana karena ia tidak mau Siti semakin menderita. Kemudian scene berpindah kepada polisi Kang yang sedang menemui Mamang Li di penjara.
Di sana ia menunjukkan foto-foto Jenal ketika ingin menyogoknya. Mengetahui itu, Mamang Li pun menganggap kalau Jenal merupakan pelaku yang telah menjualnya. Lalu Mamang Li menyuruh anak buahnya untuk datang ke penjara dan menugaskannya untuk melakukan balas dendam kepada Jenal. 이거 쥐약이다. 쳐준다고. Kemudian pagi harinya Jasung menemui polisi Kang karena ingin menanyakan tentang dokumen mata-mata yang kini telah bocor ke tangannya Jenal. Mendengar itu, polisi Kang pun langsung berbohong dengan mengatakan kalau sistem mereka telah diretas sehingga informasi-informasi rahasia telah bocor. Mengetahui itu, Jasung pun ingin keluar dari polisi karena ia takut dengan keselamatannya. Namun tiba-tiba Suki yang merupakan bos ketiga dari Gold Moon datang ke sana. Dan ternyata polisi Kang telah bekerja sama dengan Suki agar ia bisa mengontrol Gold Moon dari dalam, yaitu dengan cara membantu Suki untuk memenangkan pemilihan ketua baru di Gold Moon. Mendengar itu tentu saja Jasung sangat terkejut. Lalu polisi Kang mengancam akan membocorkan rahasia Jasung kepada Jenal jika Jasung tidak mau melanjutkan lagi misi penyamarannya di Gold Moon. Mendengar itu Jasung pun hanya bisa pasrah saja. 개새끼. 홍숙이 바지로 세우고. 야, 개새끼야, 씨발 개소리. 이제 정청이도 끝이야. 오늘부로. Tempat lain, pasukan Mamang Li melakukan penyerangan kepada Jenal karena ingin melakukan dendam, sehingga akhirnya tawuran antar geng pun terjadi. Awalnya Jenal berhasil selamat karena anggotanya banyak yang melindunginya. Namun ketika di lift ternyata musuh telah menunggunya, sehingga akhirnya Jenal pun sekarat di sana. Lalu mereka juga membantai pengacara pribadinya Jenal. Bahkan istrinya Jasung juga menjadi incaran mereka untuk dibunuh. Namun untungnya istrinya Jasung berhasil selamat karena polisi telah mengamankannya. Lalu karena efek ketakutan dan panik, tiba-tiba istrinya Jasung mengalami pendarahan yang membuatnya harus keguguran. Setelah itu polisi pergi ke TKP untuk menyelamatkan orang-orang yang telah melakukan tawuran tadi. Bahkan Jenal yang telah sekarat juga langsung dibawa ke rumah sakit untuk segera dirawat. Lalu Jasung yang mengetahui kabar itu tentu saja langsung pergi ke rumah sakit karena ingin menjenguk Jenal yang merupakan bosnya. Tidak lama kemudian Jenal sadar dan ia langsung menyuruh anak buahnya untuk pergi dulu karena ia ingin mengobrol empat mata dengan Jasung. Lalu di sini Jenal menangis sambil mengatakan kalau ia sudah tahu bahwa Jasung merupakan seorang polisi. Bahkan Jenal juga mengatakan kalau ia sangat senang bisa bertemu dengannya. Setelah itu Jenal pun menyuruh Jasung untuk memilih kehidupannya sebagai polisi atau mafia di Gold Moon. Lalu sebelum meninggal, Jenal mengatakan kalau ia telah menyimpan sebuah hadiah untuk Jasung di dalam brankas. Dan setelah itu Jenal pun mokad. Kemudian beberapa hari pun berlalu dan terlihat Mamang Li sudah bebas dari penjara. Namun di sana Mamang Li hanya surah-seri sorangan karena tidak ada satupun orang yang datang untuk menjemputnya. Dan hal itu disebabkan akibat bawahannya tidak ada yang mengabdi lagi kepadanya. Di tempat lain, anak buahnya Jasung mengabarkan kalau Mamang Li telah bebas dari penjara. Mengatakan itu Jasung pun hanya tersenyum dan menyempatkan diri untuk bertemu dulu dengan istrinya. Kemudian si Suki datang ke sana dan menyuruh Jasung untuk naik ke dalam mobil karena ia ingin mengajaknya ngobrol santuy. Namun tiba-tiba mobil yang sedang membawa mereka melaju dengan cepat dan melebar ke jalur lain. Melihat itu Jasung pun curiga kalau Suki telah menjebaknya. Lalu anak buah Jasung yang melihat itu tentu saja langsung mengejarnya agar bisa menyelamatkan Jasung. Namun sayangnya anak buah Jasung kehilangan jejak, sehingga akhirnya Suki pun berhasil membawa Jasung ke suatu tempat. 오늘따라 날씨가 참 좋네. Lalu di sana terlihat banyak sekali orang-orang yang sudah bersiap untuk membunuh Jasung dengan tongkat bisbol. Mengetahui itu Jasung tetap santuy dan tidak panik walaupun nyawanya sedang terancam. Di tempat lain Mamang Li sedang menikmati masa bebasnya. Namun tiba-tiba segerombolan anak buah Jasung datang menghampirinya sambil membawa tongkat bisbol. Melihat itu Mamang Li hanya bisa pasrah karena ia tahu kalau Jasung telah mengincarnya.
Lalu sebelum dibunuh, Mamang Li meminta dulu sebadang udut kepada mereka, dan setelah itu ia pun mewafat. Kembali lagi kepada Jasung yang akan dibunuh. Namun hal mengejutkan terjadi karena ternyata Jasung tidak jadi dibunuh, melainkan malah si Suki yang akan dibunuh. Dan apa yang sebenarnya terjadi, kita lihat saja nanti cuy. Di tempat lain, polisi Kang ternyata nyawanya terancam juga karena pembunuh bayaran sudah berada di dekatnya. Mengetahui itu, polisi Kang hanya terdiam dan pasrah dengan keadaan itu. Di waktu yang sama, pemilihan ketua baru untuk Good Moon sedang dimulai. Namun mereka semua belum memulai acara itu karena Suki dan Jasung yang merupakan kandidatnya belum datang ke sana. Setelah itu datanglah seorang dewan yang mengabarkan kalau Suki telah membatalkan pencalonannya dengan alasan pribadi. Padahal sebenarnya Suki telah medar dan ditenggelamkan ke laut oleh Jasung. Mendengar itu, para dewan tentu saja langsung bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi. Namun tiba-tiba Jasung datang ke sana sambil dijaga ketat oleh anak buahnya. Melihat itu, mereka semua pun terdiam dan terpaksa harus menjadikan Jasung sebagai ketua baru di organisasi Good Moon. Setelah itu, Jasung pun mendapatkan kabar dari anak buahnya kalau polisi Kang dan direktur kepolisian kini telah mati di tangan pembunuh bayaran. Kemudian di akhir film terlihat Jasung kini menjadi ketua baru di Good Moon dan terlihat para bos-bos yang lain kini juga tunduk kepadanya. Lalu Jasung melihat sebuah dokumen sambil mengingat masa lalunya ketika memulai misi penyamarannya di Good Moon dengan cara mendekati jenderal yang akan baku hantam dengan musuhnya yang berjumlah sekampung. Namun pada akhirnya mereka berdua berhasil membantai mereka semua. Dan kejadian itu merupakan awal mula kedekatan Jasung dan juga Jainal. Dan film pun tamat. Mantap.